Firman Tuhan hari ke-80 21 Maret tahun 2025. Kitab Zakaria pasal 14 ayat 9, perikop Tuhan Raja segala raja. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-80 tanggal 21 Maret 2025 diambil dari kitab Zakaria pasal 14 ayat yang 9. Tuhan Raja segala raja. Sebagai nats sebagai berikut. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, maka Tuhan akan memerintah sebagai raja atas seluruh muka bumi. Setiap orang akan menyembah Dia sebagai Allah dan mengenal Dia dengan nama yang sama. Bahasa Batak Tuba Siganupari di Dok Songnon. Dungi Jehovah ma nagabe raja di sude portibion. Sudema marsomba tuibana jara sudema umboto gowarna. Demikian firman Tuhan. Sebagaimana biasanya kita masuk dalam pedoman bulan Maret dengan topik menyebarkan cahaya kemuliaan Tuhan dan menyaksikan kemurahannya melalui iman dan pertobatan. Dijabarkan dalam Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu itu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itulah pedoman kita selama bulan Maret, menyebarkan cahaya dan memuliakan Tuhan dengan tindakan dan perlakuan kita. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu kitab Zakaria pasal 14 ayat 9 dengan perikop Tuhan Raja segala raja. Apa makna daripada ayat yang kita sebut di atas tadi? Ayat ini menyatakan, dan pada hari itu Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada hari itu Tuhan adalah satu dan namanya satu. Ayat ini menekankan kedaulatan Tuhan yang akan memerintah di seluruh bumi dan menyatukan umatnya di bawah pemerintahannya. Jadi di sini pada saat penduduk sorgawi dan dunia ini menjadi satu di dalam pemerintahan Tuhan. Dan di situ Tuhan juga ada satu yang memerintah seluruh umat manusia. Itulah makna perikop ini. Kemudian apa pesan moral yang bisa kita ambil? Pesan moralnya adalah pentingnya pengakuan akan kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi artinya bahwa Tuhan punya kedaulatan yang absolut dalam kehidupan kita. Ini perlu kita jabarkan
dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan memahami bahwa Tuhan adalah Raja yang ditetapkan atas segala sesuatu, kita diingatkan untuk menyerahkan dan mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan kita, karena Dia berdaulat atas seluruh hidup kita. Kemudian apa pembelajaran yang bisa diambil dari perikop ini? Mari kita lihat ya. Yang pertama adalah Tuhan akan menjadi Raja yang memerintah di seluruh bumi, menciptakan kesatuan di antara umatnya, dan semua umat manusia mengaku Tuhan sebagai Raja, membuat kedamaian yang seperti di dunia yang bersatu. Jadi sudah jelas bahwa untuk menyatukan seluruh umat manusia, itu pembelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, mengingat kedaulatan Tuhan, kita diingatkan untuk mengandalkannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan berkuasa atas segalanya, maka wajib kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pembelajaran yang ketiga, sebagai pengikut Kristus. Jadi kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita diundang untuk bersatu di dalam iman, saling mendukung, saling berkontribusi terhadap misi Tuhan di dunia ini. Jadi apa misi Tuhan di dunia ini? Yaitu untuk menyatukan seluruh umat. Maka kita pun harus bersatu di dalam iman dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lainnya. Pelajaran yang keempat adalah di sini diminta kesadaran akan pemerintahan Tuhan yang absolut, dan seharusnya hal itu memotivasi setiap kita untuk hidup dalam ketaatan dan kasih, menjadi cahaya bagi semua. Artinya, dengan sadar bahwa kita mengakui bahwa pemerintahan Tuhan yang absolut, maka kita sudah harus saling mengasihi antara yang satu dengan yang lain dan menjadi cahaya bagi orang lain yang bisa dilihat dari perbuatan dan tindakan kita dengan memuliakan Bapa di surga. Sekarang kita masuk dalam kesimpulan atau conclusion. Apa conclusion dari ayat ini yang mengatakan bahwa Allah absolut dalam pemerintahan surgawi dan dunia ini? Apa conclusion yang kita? Saya mengambil 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana cara kita mengekspresikan ketaatan kepada Tuhan sebagai Raja dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana cara kita mengekspresikan ketaatan tersebut kepada Tuhan sebagai Raja dalam kehidupan kita? Ketaatan kepada Tuhan sebagai Raja dalam kehidupan sehari-hari
dapat diekspresikan melalui tindakan yang mencerminkan iman dan pengabdian kita. Jadi di sini cara kita adalah mengekspresikan tindakan kita, ya, dengan iman yang kuat dan juga ada pengabdian kita. Nah, ini kalau kita lihat dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 dikatakan, tetapi jadilah pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Karena jika tidak demikian, ya, maka kita dianggap sebagai menipu diri sendiri. Jadi cara kita untuk mengekspresikan ketaatan kita, jadilah pelaku firman Tuhan, supaya kita jangan hanya mendengar saja, tapi menjalankannya, supaya kita tidak dicap sebagai penipu diri sendiri. Itulah bagian yang pertama, pertanyaan yang pertama dan jawaban yang pertama. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan kedua, ya. Apa artinya hidup dalam kesatuan sebagai umat Tuhan di tengah-tengah perpecahan dunia saat ini? Nah, jadi artinya apa artinya hidup dalam kesatuan sebagai umat Tuhan di tengah perpecahan dunia saat ini? Mari kita lihat. Hidup sebagai umat Tuhan di tengah-tengah perpecahan dunia saat ini sangat penting, ya, karena Tuhan menginginkan agar umatnya hidup dalam kasih, harmoni, dan saling mendukung. Kesatuan ini mencerminkan karakter dan kehendak Allah yang memanggil kita dalam satu tubuh dalam Kristus. Jadi artinya banyak anggota, ya, tapi semua berada dalam satu kesatuan, yaitu dalam tubuh manusia. Seperti itulah juga jemaat Tuhan dalam tubuh Kristus, satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang lain, yang satu dengan yang lainnya. Nah, dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 dikatakan, ya, dan saling melengkapi. Artinya komponen yang ada dalam tubuh kita beraneka ragam dan banyak anggota tubuh. Tetapi walaupun banyak anggota tubuh terus, dia tetap dalam koridor satu tubuh yang bersinergi, ya. Satu tubuh ini adalah melambangkan suatu kesatuan yang utuh sesuai dengan fungsi masing-masing, dan tidak ada yang menyombongkan diri atau dikatakan superior, superhero, atau bahkan sebaliknya inferior, merasa tidak bernilai, ya, merasa tidak mampu. Dan jangan ada berpikiran, oh, dengan kemampuan pikiran saya ini bisa, jangan, ya. Atau merasa sebagai pahlawan dalam hal tersebut. Contoh misalnya dalam pembangunan gereja yang dijalankan, oh, saya yang jadi, tanpa saya tidak bisa jalan. Inilah yang dihilangkan. Tidak pernah dalam tubuh kita jantung berbicara, saya perlu istirahat 1 jam untuk mengambil tenaga. Tidak pernah. Dia tetap bekerja 24 jam. Dan tidak pernah mengeluh, kecuali diakibatkan oleh kondisi tubuh kita yang dia terpaksa
susah payah memompa darah ke seluruh tubuh karena banyaknya kolesterol yang menghambat dan ada trombos yang sudah mati sehingga darah tidak bisa bergerak lagi. Nah, itulah dalam kesatuan tubuh di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Jadi digambarkanlah tubuh kita itu seperti tubuh Kristus dalam jemaat. Walaupun berbeda suku, berbeda pendidikan, berbeda latar belakang, berbeda daerah, berbeda etnis, tapi tetap dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Dipersatukan dalam Yesus Kristus. Tidak ada lagi superior, inferior, dan superhero. Semua adalah merupakan super tim yang kompak, bekerja sama untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Nah, kemudian dalam Efesus pasal 4 ayat 3 dikatakan, kita diajak untuk berusaha menjadi kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi diikat dengan kesatuan roh yang melambangkan hidup damai dan sejahtera. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kita bisa lebih menghargai dan mencintai sesama sebagai bagian dari tubuh Kristus dalam komunitas kita. Jadi sebagai bagian dari tubuh Kristus berarti kita sudah terpaut dengan yang lainnya untuk menjadikan satu kesatuan yang bersinergi. Bagaimana cara untuk bisa lebih menghargai dan mencintai sesama sebagai bagian dari tubuh Kristus. Sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita diajarkan untuk saling menghargai dan mencintai satu sama lain. Jadi kuncinya adalah saling menghargai dan saling mencintai antara yang satu dengan yang lain. Inilah yang sering saya sebutkan konsepsi sistem. Artinya saling berhubungan, saling menentukan, saling memengaruhi, dan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Seperti tubuh manusia, antara kebutuhan jantung, otak, liver, perut, dan juga mata, tangan, telinga, hidung, lidah, semua disatukan dalam kesatuan tubuh yang punya nilai masing-masing yang bermakna dan tidak saling mengatakan bahwa dia yang paling hebat atau dia yang tidak ada apa-apanya, tapi semua dalam kesatuan konsepsi sistem saling mencintai dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain. Nah, hal ini mencerminkan sifat dan karakter Allah. Seperti terlihat dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, jadi Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, dan menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, dengan catatan setiap orang berharga dan layak untuk dihargai karena sudah merupakan umat Allah, ciptaan Tuhan, dan tugas kita adalah saling menghargai dan saling mengasihi. Dan juga
dalam Efesus pasal 4 ayat 32 dikatakan, kita dianjurkan untuk saling mengampuni dan bersikap baik antara yang satu dengan yang lain. Dan dalam Galatia 6 ayat 2, memikul beban satu sama lain, ya, dan wujud nyatakan kasih Kristus. Jadi kalau kita sudah saling mengampuni, saling mengasihi, dan mewujudkan karakter daripada Allah. Apa karakter Allah? Allah itu adalah kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, dia tidak mengenal Allah. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Mari kita sama-sama mengenal Allah dan menjalankan karakter daripada Allah. Amin. Tuhan memberkati.